Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian yang ulun hormati, bapak-bapak sekalian yang terhormat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kita banggakan dan kita muliakan, wabil khusus Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang terhormat dan berbahagia. Mari kita bersyukur banyak kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah yang diberikannya kepada kita bersama. Kita sehat walafiat. Di hari ke-22 Ramadan hari ini, alhamdulillah, salat subuh berjamaah bersama-sama di masjid terbesar di Kalimantan Selatan, Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi petunjuk kita ke jalan lurusnya dan memberkahi kehidupan kita bersama. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu keharibaan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ketika berada di hari ke-22 Ramadan hari ini, katakanlah kita masih dalam suasana peringatan nuzulul Quran. Hal ini mengingatkan kita kepada turunnya Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam Senin 17 Ramadan tahun ke-41 dari usia Nabi kita. Nabi kita ketika itu berada di puncak Jabal Nur, ada gua namanya Gua Hira. Malaikat Jibril alaihissalam malam itu menemui Nabi kita membawa ayat 1 sampai ayat 5 surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nabi kita disuruh membaca, tapi Nabi menjawab, ma'ana biqari'in, saya tidak pandai membaca. Kali yang kedua, Rasul juga menjawab dengan jawaban yang sama, ma'ana biqari'in, saya tidak pandai membaca. Sebelum disuruh untuk kali yang ketiga, Rasulullah sempat dirangkul oleh malaikat Jibril alaihissalam, sehingga dalam beberapa tafsir menyebutkan nilai-nilai kerohanian malaikat Jibril alaihissalam
semacam merasuk ke tubuh Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat pertama turun kepada Nabi kita. Sementara ayat-ayat berikutnya turun kepada Nabi kita berangsur. Terkadang sesuai dengan peristiwa yang dihadapi oleh Nabi, terkadang datang tanpa didahului dengan latar belakang, tapi semacam pernyataan hukum. Ketika kufar Quraisy mengajak Nabi untuk menyembah Tuhan bergantian, begitu ya. Hari ini kufar Quraisy menyembah Tuhannya Nabi kita bersama umat Islam, dan besok mereka berharap Nabi bersama umat Islam menyembah Tuhannya kufar Quraisy. Jibril datang membawakan ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Intinya soal akidah tidak bisa dicampur baurkan antara umat Islam dengan orang-orang yang non muslim. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Pagi hari 27 Rajab, setelah peristiwa Isra Mi'raj malamnya itu, Rasul sedikit termenung di pagi hari, ketemu tokoh-tokoh kufar Quraisy. Mereka menanyakan, ada apa wahai Muhammad? Nabi minta supaya aku jangan menyampaikan informasi terulang-ulang. Tolong kumpulkan kawan-kawanmu, nanti aku akan sampaikan berita itu. Begitu terkumpul kufar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Lahab, mereka serius mendengarkan informasi dari Nabi. Tapi akhirnya itu tidak masuk akal menurut mereka. Aku malam tadi diisrakan dan dimi'rajkan, dan akhirnya dapat kewajiban salat fardu 5 kali sehari semalam. Diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan sampai langit ke-7 Sidratil Muntaha, turun malam itu juga. Itu dusta wahai Muhammad, itu sihir wahai Muhammad. Tabban laka ya Muhammad, engkau celaka wahai Muhammad. Rasul tertegun sejenak ketika itu Jibril datang membawakan ayat surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Ayat ini menjelaskan yang celaka bukan Nabi kita, tapi yang celaka adalah Abu Lahab bersama keromi-kerominya. Itu ayat turun karena adanya latar belakang ayat itu. Sementara yang lain-lain masih ada ayat turun, ada yang tanpa ada latar belakang, pernyataan hukum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam misalnya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tanpa adanya latar belakang, karena sifatnya adalah pernyataan hukum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Apa yang sedang kita lakukan sekarang adalah melaksanakan kefarduan, melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Meskipun ada beberapa kemungkinan di situ. Ada yang puasa dengan baik berdasar iman dan ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan tidak ada yang kadang-kadang puasa dan kadang-kadang tidak. Dan mudah-mudahan juga tidak ada yang sama sekali tidak puasa bulan Ramadan. Sebab resikonya terlalu berat. Pertama, melanggar ketentuan agama, melanggar hukum. Kemudian yang kedua, dalam Sabilal Muhtadin dikatakan, siapa yang tidak puasa mengakui kewajiban puasa Ramadan tapi enggan dan malas melakukan puasa,
mestinya yang bersangkutan itu dipenjarakan. Di dalam penjara yang bersangkutan tidak diperkenankan dimakani sesiangan kecuali nanti malam hari, supaya dia juga merasakan bagaimana lapar dahaganya orang yang berpuasa. Sementara orang-orang yang tidak mengakui kewajiban puasa sebagai kewajiban, lalu dia sengaja, lalu dia tidak puasa, dalam Sabilal Muhtadin juga disebutkan yang bersangkutan tergolong orang kafir dan mestinya dia harus ditaubatkan di hadapan umat Islam. Kita yakin kelompok kedua, ketiga mudah-mudahan tidak ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang terhormat, ayat demi ayat turun, sebagian besar turunnya di Makkah Al-Mukarramah. Namanya adalah surah atau ayat Makkiyah. Sementara 11/30-nya turun di Madinah. Namanya adalah ayat atau surah-surah Madaniyah. Di antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah itu ada ayat spesial yang membicarakan tentang kematian manusia. Antara lain misalnya kita sempat mencatatkan Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti ganjaran pekerjaanmu akan disampaikan secara sempurna. Yang baik, baik, yang tidak baik juga tidak baik. Yang baik akan merasakan dari kebaikannya itu, yang tidak baik, yang buruk juga akan merasakan ketidakbaikan dan keburukannya itu. Itu secara sempurna nanti akan dirasakan, akan diberikan setelah peristiwa kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dialah orang yang sangat beruntung sekali. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan di dunia ini kecuali hanya tipu daya belaka. Itu terjemahan dari surah Ali Imran 185. Terjemahannya berbahasa Indonesia. Ke depan sedikit diinformasikan Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah dalam waktu yang tidak lama diharapkan akan terbit terjemahan Al-Quran berbahasa Banjar. Kemarin ketika pertemuan di Hotel Aston bersama Kementerian Agama Pusat, mereka menjanjikan mudah-mudahan Desember 2017 Al-Quran dan terjemahan berbahasa Banjar itu akan bisa diterbitkan. Mereka berharap agar yang terbanyak nukar terjemahan bahasa Banjar itu adalah orang Banjar, orang Kalimantan Selatan. Kalian melihat ketika bedah dilakukan asa rame-rame jua itu, lucu-lucu jua, sedikit-sedikit begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam misalnya. Oi, orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Jarang mendengar kalimat oi dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyambat nama Allah yang liwar pengasih dan liwar penyayang. Salawas juga kada mendengar liwar. Wah, ya benar ini. Ihdinas siratal mustaqim, terjemahan Indonesia, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bahasa Banjarnya, tunjukilah kami jalan yang kujur. Lawas juga karena mendengar kujur. Wah, luar biasa itu. Apalagi pekerjaan orang-orang munafik itu adalah seburuk-buruk pekerjaan. Bahasa Banjarnya, gawian orang-orang munafik itu adalah sauhu gawian. Uhu. Mudah-mudahan ini segera diterbitkan kerjasama dengan Universitas Islam Antasari.
kerjasama itu, dan Kementerian Agama Pusat menjanjikan mudah-mudahan Desember 2017 sudah diterbitkan. Kita yakin kalau itu nanti sudah kita miliki bersama, kita baca bersama, kira-kira diantaranya ada nang takurihing seorang mendengar bahasa Banjar ternyata seperti itu. Ada satu lagi yang ulun ingat, yang kita ingat, kita menyingkir sudah dari bahaya, menyingkir lagi, ternyata kena. Lalu bahasa Banjarnya di situ adalah katipakannya. Wah, katipakannya. Pada kau menyingkir lagi, ada itu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang ulun hormati, dari ayat itu ada beberapa yang perlu kita garis bawahi. Pertama adalah kematian satu keniscayaan. Kematian satu peristiwa yang mesti mesti dialami oleh kita semua. Tumbuhan mengalami kematian, cuman tidak ada tanggung jawab di akhirat nanti. Hewan juga mengalami kematian, tidak ada tanggung jawab atas pekerjaannya yang ia lakukan dalam kehidupan ini. Sementara kita manusia akan mengalami itu dan dimintai tanggung jawab atas apa yang kita lakukan selama ini. Di bulan Ramadan apakah puasa atau tidak? Kalau puasa, tingkat puasa kita bagaimana? Apakah berada di tingkat awam, misalnya kalau kalangan sofistik membaginya? Apakah berada di tingkat khawas misalnya? Apakah juga berada di tingkat khawasul khawas? Dimintai tanggung jawab. Tingkat awam hanya sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tingkat khawas di samping itu juga menjaga indera dari kemungkinan terlibat kepada keharaman, kesubhatan, atau terlibat kepada hal-hal yang mubah cuman berlebihan. Semua itu dimintai tanggung jawab. Ini yang pertama, mati mesti terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian setelah kita meninggal dunia, kita dimasukkan ke dalam kubur. Kewajiban kita yang hidup, memandi, mengkafan, menyembahyangkan, menguburkan, dikuburkan. Sejak itu yang bersangkutan sudah mengalami apakah kenyamanan atau ketidaknyamanan. Tapi berdasar ayat di sini, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sempurnanya balasan itu setelah terjadi hari kiamat, setelah terjadi pembangkitan. Sementara kenikmatan yang kita alami di kubur, kesengsaraan yang kita alami di kubur itu hanya semacam muqaddimah menurut Quraisy Shihab, hanya semacam panjar menurut Quraisy Shihab, belum lagi yang disampaikan secara sempurna. Terkait hal ini barangkali kita diminta untuk, bukan barangkali lagi, kita diminta untuk bersiap-siap sejak sekarang. Persiapan paling bagus adalah meningkatkan ketakwaan dan kualitas ketakwaan kita. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, kemudian paling baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal ini, ungkapan yang mengatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, bagus jadi perhatian kita. Beramallah kamu untuk duniamu seakan kamu hidup selamanya, dan beramallah kamu untuk akhiratmu seakan kamu akan mati besok pagi. Kapan kita akan meninggal dunia? Ada ayat lain yang menceritakan itu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang bisa memastikan apa pekerjaan yang kita lakukan besok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tahu di mana kamu nanti akan meninggal dunia, kapan dan di mana kamu akan meninggal dunia. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takziah orang mati, sebagaimana kita juga dianjurkan takziah orang mati. Kalau ada yang sakit ziarahi, idza mata fattabi'hu, bila meninggal ikut ngantar sampai ke kubur, sebelumnya ditakziahi. Kita ngambil i'tibar dari kematian orang itu. Di tengah Rasulullah sedang takziah orang meninggal dunia di kalangan para sahabat, Rasul menghadapi almarhum, almarhumah itu.
Cuman beliau merasakan ada makhluk halus semacamnya di dekat beliau, malaikat. Sehingga ketika itu menurut riwayat Rasul sempat mendialogi makhluk halus yang ketika itu hadir di hadapan almarhumah yang sedang Rasul lakukan takziah terhadapnya. Akhirnya Rasul bertanya kepada makhluk halus malaikat itu, apa ada tanda-tanda kematian seseorang? Makhluk halus atau malaikat itu menjawab, ada wahai Rasul, dan ini sudah kami sampaikan kepada umat manusia. Apa itu kata Rasul? Beliau menyebut beberapa. Pertama, tanda-tanda kematian adalah adanya ada musibah sakit di antara kita. Apalagi kalau sudah agak dewasa, berpenyakitan. Penyakit tidak terlalu banyak, 1-2 saja, dibawa ke dokter, begitu dicek 4-5 macam penyakitnya. Berpenyakitan, jadi garing alamat akan meninggal. Bukan mengatakan yang sudah garing ini akan matian serentak mendadak, tidak. Kita doakan mudah-mudahan mereka segera sembuh dan sehat walafiat bersama kita. Cuman yang ini adalah kalau sakit berpenyakitan itu pertanda yang bersangkutan akan mengalami kematian. Satu katanya. Kemudian yang kedua adalah tenaga makin hari makin lemah, kekuatan makin hari makin tidak berdaya sebagaimana sebelumnya. Kita merasakan itu. Kebetulan usia sudah kepala 60-an ke atas. Kalau jadi makmum alhamdulillah tegar, tegap, istiqamah. Tapi kalau jadi imam sambil membaca ayat banyaring ada goyang. Ada goyang. Ulun khawatir kalau sedang jadi imam pas tarabah, bahaya sekali ini. Tersungkur itu di bulan Ramadan ini sedikit kadang-kadang mengganggu perhatian kita. Suatu saat ada peristiwa imam terjungkal saat jadi imam. Begitu dia sadar ada yang menanyakan, Pak Guru sempian melihat Lailatul Qadarkah? Padahal imam tarawih saja. Sidin mengira Lailatul Qadar itu terjadi siang-siang begitu ya. Yang begitu ada itu. Jadi usia 60-an kita merasakan ketika berdiri jadi makmum rasa nyaman, ketika jadi imam sedikit ada gerakan goyang. Khawatir kalau tersungkur di sini. Yang khawatirnya lagi ditanya, melihat Lailatul Qadarkah sampean? Bahaya itu. Nah ini tenaga makin hari makin lemah. Kemudian yang ketiga jawabannya adalah ubanan. Beruban. Dulu ada komentar masyarakat uban itu akibat penyakit rastungan. Ulun kada tahu juga rastungan itu apa itu. Ternyata kalau melihat dasar ayat wasta'alar ra'su sayfa, memang itu tanda-tanda. Tanda kita sudah tua, tanda kita sudah dewasa, tanda kita sudah cukup berusia. Menurut malaikat yang menjawab pertanyaan Nabi, itu tanda-tanda yang bersangkutan akan meninggal dunia. Berikutnya, pendengaran terjadi perubahan pada pendengaran. Tapi jelas lagi mendengar ungkapan orang lain. Bahasa Banjar mulanya itu adalah tutulian. Tutulian. Kemudian kalau memang tutuliannya makin parah sampai ke tingkat puncak yang bersangkutan tuli. Tuli. Kalau sudah tutulian ini tanda-tanda juga. Tanda-tanda. Berikutnya adalah terjadi perubahan pada pendengaran. Tadi pendengarannya, pada penglihatan ya. Mata makin kabur. Mata tidak terlalu bersinar sebagaimana biasa. Bahasa Banjarnya mata kada hawas lagi. Sehingga tingkatan khawasul khawas kadang-kadang dipelesetkan. Apakah itu bahasa Banjar dalam artian mata tidak terlalu bersinar. Padahal itu bahasa Banjar itu kalau khawasul khawas itu lain lagi. Khawas tingkatan puasa orang salehin dan muttaqin, sementara khawasul khawas tingkatan puasa orang yang muqarrabin dan arifin. Nah ini penglihatan kurang jelas. Bapak Ibu yang sudah biasa berhaji dan berumrah di Madinatul Munawwarah biasanya dibawa ziarah ke percetakan Al-Quran. Begitu turun dihadiahi sebiji Al-Quran. Kalau matanya sedikit agak terang mesti dapat Quran yang kecil.
Tapi yang pakai kacamata mesti dapat ukuran yang besar. Ulun biasa menanyakan dengan petugasnya itu, kalau saya mau yang besar gimana caranya? Dari kejauhan sudah ditanyakan itu. Dia menanyakan pakai kacamata katanya. Jadi siapa yang keluar pakai kacamata dapat Quran besar. Siapa yang keluar tidak pakai kacamata meskipun matanya kabur-kabur dia dapat Quran ukuran kecil. Ada di antara jamaah mempertanyakan itu. Boleh tidak guru katanya? Demi mengelabui orang Arab supaya dapat Quran besar lalu pakai kacamata. Bolehkah begitu? Ulun kada menjawab akan lah gitu. Apa itu? Nah ini pendengaran penglihatan makin kabur. Berikutnya datang malaikat Allah kepada yang bersangkutan mempertontonkan tempat yang akan dialaminya nanti di akhirat. Itulah sebabnya ketika sakaratul maut itu umumnya dan rata-rata kita mata sebentar terbuka. Meskipun ketika sakit tertutup, menjelang sakaratul maut, menjelang mati matanya terbuka. Kenapa? Malaikat saat itu memperlihatkan tempat tinggalnya di akhirat. Apakah ditempatkan di tempat yang mengenakkan atau ditempatkan di tempat yang menyengsarakan. Ketika itu diperlihatkan itu. Berikutnya penggoda dalam kehidupan datang juga, namanya syaitan. Saat itu dia menggoda untuk kita berada dalam kesesatan. Dia menawarkan dua hal. Kalau mau selamat wahai Fulan bin Fulan, ikuti saya, beragama Nasrani dan Yahudi. Hati-hati sekali di sini. Ini akidah kemantapan keimanan, kemantapan akidah diuji Tuhan saat itu. Antara lain ketika ditawari oleh syaitan, kalau mau selamat dalam kehidupan ke depan, ikuti Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tetap istiqamah dengan keyakinan yang sudah kita miliki bersama. Cuman dalam agama Rasul mengatakan keyakinan atau akidah itu tidak bernilai kalau tidak dibuktikan dengan amal perbuatan. Al-iman yazidu wa yankus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazid bi ziyadati ta'ah. Iman akan bertambah kalau bertambahnya ketaatan. Wa yankus bi naqsi ta'ah. Iman akan berkurang kalau berkurangnya ketaatan. Barangkali di bulan Ramadan kita merasakan itu, rasa dekat dengan Tuhan, rasa nyaman meminta dengan Tuhan, rasa tidak malu memohon kepada Tuhan, terus terang mengakui kesalahan, kehilapan, beristighfar agar kita makin hari makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir datanglah malakal maut, mencabut roh kita tepat pada waktunya. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Ajal artinya batas akhir kehidupan. Idza jaa ajaluhum, bila ajal mereka sudah sampai waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesaat pun tidak bisa dimajukan, sesaat pun tidak bisa dimundurkan. Ajal kita mesti berpisah dengan tubuh kita. Kadang-kadang dalam teorinya itu ada juga orang-orang orientalis mengatakan, apa betul seperti itu katanya? Sementara katanya Rasulullah itu pernah didatangi malakal maut, kali yang ketiga baru mencabut rohnya Nabi, kali yang kedua, pertama dan kedua mundur dia. Apakah itu pertanda bahwa ajal bisa tertunda-tunda? Ada kadang-kadang anggapan orientalis seperti itu. Memang kita pernah dengar riwayat mengatakan begini, malakal maut datang ke rumah Nabi mau mencabut roh Nabi di pagi hari Senin 12 Rabiul Awal itu. Ketemu keluarga Nabi. Mereka minta supaya jangan masuk ke rumah Rasul karena Rasul sedang sakaratul maut. Mereka tidak tahu kalau yang datang katanya adalah malakal maut. Sebentar setelah itu datang lagi untuk kali yang kedua. Dia datang lagi, ditolak lagi untuk masuk rumah Rasul karena Rasul sedang sakaratul maut.
Kali yang ketiga baru bisa masuk karena keluarga Nabi berhimpun menghadapi Rasul sedang sakaratul maut, lalu ajal Rasul dipisahkan dari tubuh beliau. Apakah itu katanya bukti kalau ajal bisa dimundur marakan? Ternyata tidak. Tidak benar anggapan yang seperti itu. Ajal ada dalam ilmu Tuhan. Yang tahu kapan ajal kita akan berpisah dengan tubuh kita, roh kita akan berpisah dengan tubuh kita, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Rasulullah, roh beliau akan berpisah tepat ketika kedatangan malakal maut untuk kali yang ketiga itu. Pertama datang belum waktunya, yang kedua datang belum waktunya, yang ketiga ya, Rasul meninggal dunia. Setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bingung. Sebagian besar ada yang mau membawa ke Mekah. Alasannya Rasul keturunan keluarga beliau seluruhnya orang Mekah. Sementara orang-orang Madinah mau mempertahankan agar Rasul tetap dikuburkan di Madinah. Alhamdulillah ketika itu salah seorang sahabat ingat akan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, al-anbiya yudfanun haitsu yamutun. Para nabi harus dikuburkan di mana dia menghembuskan napasnya yang penghabisan. Kita bagaimana terserah barangkali. Kalau mau dan berani berwasiat mulai sekarang silakan. Meninggal di Banjarmasin dikuburkan dan dibawa ke hulu sungai misalnya. Atau minta jangan dibawa ke hulu sungai, di Banjarmasin saja misalnya. Tergantung kita. Cuman secara pribadi sampai hari ini belum berani lagi berwasiat. Asa khawatir, asa takut, asa gimana lah begitu. Rasa lawas lagi baru akan berpulang ke rahmatullah. Padahal bagaimana itu bagus kalau ada wasiat seperti itu. Tinggal lagi nanti anak dan keturunan mempertimbangkan mana bagusnya di sini atau di sana dengan mempertimbangkan wasiat yang sudah ada itu. Tergantung itu dengan kita. Nah, ini ayat kedua Al-A'raf ayat 34 menjelaskan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajalnya sampai tidak bisa sesaat pun tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah memerintahkan manusia berinfak di jalan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkanlah rezeki yang kamu miliki. Disambut oleh kita umat Islam, kita lakukan hal itu. Tapi di antaranya ternyata ada yang tidak mau. Akhirnya dia menunda-nunda. Begitu sakaratul maut dia mulai rasakan. Dia berkata ketika itu dalam rekaman Al-Quran ini. Ungkapannya, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Hai Tuhan, aku sedang sakaratul maut. Kalau bisa tolong dimundurkan pencabutan rohku atas aku, supaya aku bisa berkata tidak banyak. Fa'asaddaqa. Aku hanya akan mengatakan semua hartaku yang ada akan aku sedekahkan seluruhnya. Tapi bagaimana? Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengundur ajal seseorang kalau memang waktunya sudah harus berpisah roh dengan badan yang bersangkutan. Nah, ini juga perlu jadi perhatian kita. Intinya dari ungkapan yang kita kemukakan ini, yang disampaikan ini adalah mari kita bersiap menghadapi kematian. Yang kematian itu mesti akan dirasakan oleh kita semua. Persiapan yang harus kita lakukan adalah meningkatkan ketakwaan dengan segala kualitasnya yang bagus. Karena dia dinilai sebagai bekal paling baik dalam kehidupan ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang ulun hormati, ini saja barangkali
apa yang bisa kita kemukakan dalam kesempatan pertemuan tausiah di pagi hari ini di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Secara pribadi saya menyampaikan terima kasih banyak atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan. Kemudian akhirnya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una وزدنا علما نافعا. الحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.